Pemirsa, tenaga medis berjuang 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu di garda terdepan perang melawan COVID-19. Bagaimana suka dukanya? Kita telah tersambung melalui Skype bersama dengan Dr. Andi Nazarudin, salah satu dokter di Rumah Sakit Tangerang yang terjun langsung dalam perang melawan corona ini. Halo, Dr. Andi. Iya, sebenarnya bisa Anda ceritakan kondisi yang dihadapi oleh dokter dan tim medis sehari-hari dalam perang melawan corona ini seperti apa? Ya Mbak, selamat siang Mbak Jessica, selamat sore maksud saya. Kondisi sekarang di Indonesia pasiennya sangat bertambah terus secara signifikan, terutama di Kota Tangerang. Kota Tangerang itu sudah zona merah dan transmisi lokalnya sudah banyak. Eh, Kami menghadapi pasien-pasien ODP, PDP, dan pasien confirm itu sudah mulai bertambah banyak. Sehingga saya minta untuk pasien-pasien atau orang masyarakat di seluruh Kota Tangerang terutama untuk tetap di rumah saja. Kalau ada keluhan apapun juga harus konsultasi ke rumah sakit, terutama ke rumah sakit yang rujukan COVID. Diri dan teman-teman tenaga medis yang lainnya masih bisa pulang ke rumah atau harus stay setiap saat di rumah sakit? Kalau saya masih bisa pulang ke rumah, Mbak Jessica, tapi di rumah Mbak Julita, maaf Mbak Julita, tapi di rumah saya juga isolasi diri, karena saya ketahui juga bahwa saya mempunyai risiko tinggi terhadap diri saya sendiri. Jadi saya pulang ke rumah tetap isolasi diri di rumah sendiri. Baik, isolasi seperti apa sih yang dilakukan ketika sudah sampai di rumah? Ya, saya datang ke rumah, pakaian-pakaian biasanya saya sudah dari rumah sakit sudah ganti pakaian dan sudah mandi, dan sampai rumah saya ganti pakaian lagi dan mandi lagi, dan pakaian-pakaian saya pisahkan sendiri. Mulai dari pakaian kita cuci sendiri, makan saya ambil sendiri sampai saya cuci sendiri piring dan sendok garpunya. Dan saya memisahkan diri sampai saya besok berangkat lagi besok pagi ke rumah sakit. Baik, tentunya kan perjuangan ini cukup berat ya karena yang dihadapi setiap hari adalah pasien yang positif corona juga begitu. Bagaimana bisa menjaga semangat dokter untuk bisa tetap berkomitmen merawat para pasien? Ya, di satu sisi pasien-pasien COVID yang suspek ataupun confirm itu Mbak Julita itu sangat ingin diperhatikan juga karena mereka juga merasa didiskriminasi. Oleh karena itu saya sebagai tenaga medis dan perawat-perawat akan memberikan luang waktu masuk ke dalam ruangan tersebut untuk memvisitasi atau menanyakan keluhan-keluhan yang ada. Jadi saya cukup banyak waktu juga di dalam ruangan itu, di mana terdapat juga risiko tinggi terhadap kontak terhadap pasien tersebut. Jadi agak suka dukanya di situ, Mbak Julita. Agak sedikit waspada dan sedikit sedih juga. Di satu sisi saya harus tanggung jawab terhadap sebagai dokter, di sisi lain saya mempunyai risiko yang tinggi terhadap penyakit COVID tersebut. Oke, kebayang ya situasi di rumah sakit itu tampaknya tegang, cukup melelahkan seperti itu. Untuk bisa merilekskan, bikin para tenaga medis ini tidak begitu tegang menghadapi pasien itu apa yang dilakukan? Kalau kita lihat di sosial media ada yang joget mau mere dan juga bikin TikTok begitu dokter. Ada hal-hal yang seperti itu juga nggak yang dilakukan oleh dokter Andi di sana bersama teman-teman? Ya, saya pikir untuk merelaksasi atau mengurangi stres tenaga kesehatan dan dokter, ada dari perawat yang mengusulkan untuk joget mau mere. Saat itu saya tidak punya kesiapan apapun, itu hanya spontan saja dan mendadak saja. Makanya kalau lihat dari joget saya itu rada-rada terpaksa, tapi saya mengeluarkan semua apa daya yang ada di saya. Gitu aja. Jadi membuat senang. Sudah visit, kita joget,
sudah joget, kita selesai istirahat dan kita makan bareng biasanya di dalam ruangan ganti. Ya, Betul, tapi setidaknya Mbak bisa Julita. membuat tidak begitu bosan dan tegang ya di rumah sakit, dokter. Nah, ini Iya, ada pengalaman yang menarik nggak yang tidak terlupakan saat menghadapi pasien yang positif corona? iya, pengalamannya pasien itu pengen sekali diperhatikan karena di luar sana dia pasti sudah kemungkinan didiskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Makanya kadang-kadang ada pasien yang nggak mau pulang dari rumah sakit walaupun dia sudah gejala ringan. Ya, gejalanya sudah ringan, sudah boleh pulangkan, dia nggak mau pulang karena takut tidak diterima di lingkungan di masyarakatnya. Nah, dari situ saya memberi edukasi atau memberi hiburan bagi pasien-pasien tersebut, sehingga pasien-pasien itu merasa betah dirawat di rumah sakit. Tapi yang pasti Begitu, kita Mbak doa, Julita. iya, yang pasti kita doakan supaya nggak bertambah yang positif ya di Rumah Sakit Tangerang. Dokter, ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Dokter Andi sendiri bersama dengan tim medis lainnya yang setiap hari berjuang di lapangan? Ya, buat saya sendiri, tim medis bersama tenaga perawat dan segenap rumah sakit, saya minta untuk tenaga dokter dan perawat itu tidak didiskriminasi, Mbak. Karena kita berjuang melawan COVID-19 ini maraton. Tidak hanya sekarang, tidak tahu sampai kapan, kita berharap terus bisa melawan. Kalau bukan kita, siapa lagi, Mbak? Makanya saya minta untuk tenaga kesehatan jangan didiskriminasi, baik itu di lingkungan internal atau di masyarakat sendiri. Terus bagi masyarakat tetap jaga jaga diri, isolasi diri di rumah, ya, pakai masker, jaga jarak, stay di rumah saja. Karena itu salah satu untuk memutus rantai penularan COVID. Kalau ada keluhan mengenai gejala pernafasan, langsung ke rumah sakit rujukan COVID. Ya. Baik. Dan di sana kita udah screening, kita udah siapkan tempat untuk rujukan atau tempat UGD COVID dan ruangan COVID. Ya. Jadi tenang saja bagi pasien-pasien atau masyarakat yang ingin berobat, kita siap menerima pasien-pasien yang suspek atau yang tidak juga. Baik, kita doakan, kita harapkan masyarakat semua mendengar ya pesan soal jangan mendiskriminasi tenaga medis ini dari Dokter Andi dan teman-teman, tentunya mewakili semua tenaga medis yang melawan COVID-19 di Indonesia. Selamat kembali berjuang Dokter Andi dan teman-teman. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini.